Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembahasan CNC ya. Jadi ini part kedua, part 2B. Ini sebelumnya part 2A. Jadi part 2B ini kita akan membahas tentang G-code sama M-code pada mesin CNC. Jadi kita langsung aja ke teorinya. Di G-code itu biasa disebut ini ya, RS 274. Jadi itu bahasa pemrograman yang umum dan paling banyak digunakan lah untuk mesin CNC. Jadi biasanya mesin otomatis sekalipun ya, kayak mesin laser otomatis segala macam, walaupun kita menginput gambarnya dan otomatis langsung terbentuk tanpa harus membuat G-code seperti gambar di samping ini, tapi tetap aja dia tuh secara sistemnya ya di balik layarnya dia tetap menggunakan konfigurasi kode seperti ini gitu. Tapi kalau untuk mesin CNC yang pada umumnya dan akan kita coba nantinya ini, kita akan lebih banyak menggunakan kode seperti ini ya. Jadi tidak ada konfigurasi otomatis dari komputer untuk menentukan derajat ataupun nilai dari G-code-nya itu masing-masing. Jadi nah ini G-code. Jadi G-code itu digunakan untuk memberikan perintah ya pada keseluruhan aspek pergerakan mesin CNC, baik itu movement atau perpindahan hingga toleransi pergerakan. Nah, jadi nanti saya akan bahas juga pada slide selanjutnya. Jadi G-code itu dia khusus untuk pergerakan mesin CNC-nya itu sendiri gitu. Jadi setiap dia nanti bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergeraknya melingkar, terus bergerak dengan toleransi berapa milimeter gitu. Itu semuanya nanti diatur di G-code, dan itu jumlahnya ada sekitar mungkin kurang lebih 90 ya kalau nggak salah. 90-an kode untuk G-code-nya itu sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada M-code juga. Nah, ini bagian dari G-code juga sebenarnya. Cuman M-code ini lebih sedikit. Jumlahnya itu nggak nyampe 20 ya. Kalau nggak salah jumlahnya itu nggak nyampe 20. Dan yang biasa umum digunakan itu hanya 4 atau 5 saja. Karena M-code ini bukan untuk pergerakan, melainkan untuk konfigurasi ya. Jadi kita nentukan si mesinnya ini bergerak dengan bantuan dengan bantuan coolant gitu atau pendingin. Kemudian juga kita menentukan si spindle atau mata bornya ini hidup atau mati. Kemudian juga nanti kalau di mesin CNC tertentu ya yang udah otomatis pergantian spindlenya, dia juga bisa digunakan untuk mengkonfigurasi mengganti spindle ketika mesinnya itu belum ataupun sedang berjalan gitu, sedang mengeksekusi kode, dia bisa juga sambil mengganti spindle. Tapi umumnya M-code ini digunakan untuk mengakhiri program ya. Jadi setiap program itu selesai, kita harus memberitahu mesin bahwasannya kita sudah selesai memprogram gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi kira-kira seperti ini aja ya. M-code itu gunanya untuk apa gitu. Nah, ini juga ada sebenarnya ini bukan code ya, cuman ini bisa diatur secara otomatis maupun manual. Cuman umumnya speed rate dan feed rate ini diatur itu secara manual dalam programnya nantinya. Karena di keadaan tertentu kita akan menggunakan speed rate dan feed rate yang sifatnya itu nggak konstan gitu ya, nggak mutlak dari awal kecepatannya segini atau feed rate-nya itu segini gitu. Jadi speed rate itu ini harus dibedain ya. Jadi speed rate itu kecepatan putaran spindle gitu. Istilahnya kalau misalkan saya inilah ya, analogikan itu terhadap kipas gitu. Analoginya kipas. Jadi kalau speed rate itu kecepatan kipasnya gitu. Nomor 0 mati ya. 1 2 3. Jadi 3 itu semakin kencang gitu. Jadi speed rate itu kecepatan dari si kipas itu sendiri gitu. Kecepatan putaran baling-balingnya ya. Nah, kemudian bedanya dengan feed rate. Feed rate itu dia itu kecepatan pemakanan gitu.
Jadi saya analogikan aja lagi dengan kipas ya. Jadi kalau di kipas itu speed rate itu kecepatan si baling-baling kipasnya ya, bilah kipasnya, putaran bilah kipasnya. Sedangkan feed rate itu em, kecepatan untuk belok-beloknya gitu kan. Kipas tuh bisa muter-muter ya, kanan kiri kanan kiri. Nah itu anggap aja feed rate-nya seperti itu. Tapi sebenarnya simpelnya seperti ini. Jadi speed rate itu dia itu hanya mengatur untuk kecepatan si mata bornya gitu. Jadi mata bornya itu berputar dan putarannya tuh bisa diatur ya. Mau putarannya tuh ke kanan artinya terhadap searah jarum jam atau counterclockwise. Kemudian kalau untuk feed rate ini dia kecepatannya itu mengikuti maksudnya kecepatan CNC bergerak gitu ya, dari titik A ke titik B ke titik C itu. Nah itu dia diatur dengan feed rate gitu. Jadi ketika mesin nanti mau makan ya, sedang melakukan pemakanan objek, nah itu kita nggak boleh menggunakan G00 nantinya. Kita harus menggunakan G01, G02 atau G03. Jadi feed rate ini dia mengatur kecepatan bergeraknya si mesin lah, intinya seperti itu. Dan biasanya digunakan, bukan biasanya ya, dan dia digunakan ini hanya untuk ketika hendak bergerak tetapi sambil pemakanan. Nah kira-kira seperti inilah ya G-code yang umumnya sering dipakai gitu. Mungkin nanti ada penambahan G-code atau M-code tapi di video-video yang akan datang ya. Jadi yang bakalan sering banget digunakan itu nantinya itu cuman segini aja. Jadi ada G00, ini bergerak dengan cepat ya. Nah jadi dia berpindah semisalkan nanti mesin CNC-nya itu dan kondisi si spindle atau mata bornya itu tidak menempel kepada objek kerjanya, nantinya dia itu nggak perlu ada inisialisasi feed rate gitu. Jadi dia tinggal bergerak aja ke A B C gitu, titik A titik B titik C dengan koordinat tertentu. Itu nggak apa-apa gitu karena dia nggak nempel, jadinya mesin bisa melakukan pergerakan dengan maksimal gitu. Nah sedangkan pada G01 ya, G01 ini dia bergerak juga sama halnya dengan G00, cuman dia kecepatannya tuh diatur dengan feed rate tadi gitu. Jadi feed rate itu biasanya tuh dia 10% dari kecepatan si spindle gitu. Jadi misal spindlenya itu 1000 rpm, berarti pemakanannya itu 100 mm per menit. 100 mm per menit. Di F nya itu 100. Kurang dari itu juga lebih bagus gitu kan. Jadinya pergerakannya lambat dan si spindlenya ini pun gak cepat aus lah gitu. Kenapa gak bisa bergerak sambil pemakanan tapi menggunakan G00? Yaitu karena G00 itu dia bergerak itu dengan cepat ya. Jadinya semisal suatu mesin gitu ya, Fanuc atau apa, dia itu bergerak, memiliki kemampuan bergerak menggerakkan mesinnya itu sebesar 200 mm per menit gitu. Jadi dalam 1 menit itu dia bisa bergerak hingga 200 mm. Nah anggapannya aja mesinnya itu dipaksa bergerak secepat itu sambil pemakanan, yang ada dia belum sempat untuk memakan sepenuhnya jalur yang akan dia lalui, tapi dia udah harus dipaksa untuk bergerak gitu. Jadi kemungkinan si spindlenya ini akan patah ya, bengkok atau patah gitu. Atau setidaknya kalau dua hal itu tidak terjadi ya, setidaknya palingan dia bengkok atau si mata boran lebih cepat aus gitu, dan dia akan lebih cepat panas ya. Kemudian di sini ada G02. Ini akan kita bahas juga ya, G02 dan G03. Jadi dia nanti bisa bergerak melingkar gitu. Jadi kayak chamfer ya kalau nggak salah ya, di sudut-sudut itu. Nah itu bisa dibuat itu pergerakannya menggunakan G02 dan G03 gitu. Jadi G02 dan G03 ini dia nanti pergerakannya itu dia mengikuti feed rate ya, mengikuti feed rate sambil pemakanan. Kemudian di sini ada G. Nah ini itu konfigurasinya untuk pergerakan absolut.
yang udah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian di sini ada G91. Nah, ini untuk konfigurasi increment gitu. Penambahan dari atau selisih dari sudut yang akan dituju dengan sudut sebelumnya gitu. Maksudnya dengan titik koordinasi sebelumnya. Kemudian di sini ada M-code ya. M-code itu memang pada dasarnya dia lebih sedikit ya. Kalau nggak salah jumlahnya itu nggak nyampe 20. Nah, itu dan yang sering umumnya dipakai itu ya hanya 4 ini ya. Jadi M03 itu spindle-nya itu start. Jadi M03 ini dia memulai spindle itu biasanya di baris awal penulisan G-code gitu. Beberapa orang. Dan saya juga seperti itu. Dan ada juga yang menggunakan M03 ini setiap dia akan menjalankan pemakanan gitu. Jadi sebelum dia melakukan pemakanan, artinya si mesin ini dari titik referensi kemudian ke titik tertentu dan belum terjadi pemakaran, hanya bergeser secara koordinat. Nah, tuh dia belum memulai spindle-nya. Jadi spindle-nya itu masih dalam keadaan off. Nah, kemudian ketika dia hendak melakukan pemakaran, baru dia menuliskan M03 gitu. Baru menggunakan baru menghidupkan spindle-nya gitu. Begitu pula dengan M05. Cuman kalau M05 sebenarnya ini dia opsional ya sebenarnya ya. Jadi artinya M05 ini kalau secara pribadi jarang menggunakan M05 karena saya tuh biasanya menggunakan atau mematikan si spindle ya, mata bornya itu berbarengan dengan M30 gitu. Jadi M30 ini ketika setiap program G-code, setiap penulisan G-code itu setiap akhiran itu harus dituliskan programnya berakhir. Sebenarnya ada kode lain untuk menghentikan program, cuman yang paling sering digunakan adalah M30 gitu, karena dia sekalian untuk memprogres keseluruhannya itu dan meresetnya gitu. Jadi ketika kita mengulangnya kembali, dia akan mengulang atau membaca G-code-nya itu dari awal. Jadinya saya lebih sering menggunakan M30. Dan M30 ini juga berguna untuk mematikan spindle ya. Tapi jangan dicoba-coba di pertengahan jalan menggunakan M30, nanti kode di bawah M30 ini udah nggak bisa dibaca lagi, seperti itu. Jadi seperti itu, kira-kira bisa dipahami lah ya. Jadi M30 itu programnya itu untuk mengakhiri lah, dan juga sekalian untuk menghentikan spindle pada eksekusi akhir. Jadi setelah udah selesai tereksekusi kodenya semua dan kita nggak ada melakukan pemakanan pergerakan lagi, maka kita inisialisasi M30. Jadi program berakhir, spindle pun juga mati gitu. Di sini ada M06 ya, tapi jarang saya gunakan karena ini jarang dipakai ya. Terlebih juga mesin-mesin CNC itu banyak yang masih pergantian mata bornya itu digerakkan secara manual gitu. Umumnya manual. Jadinya M06 ini jarang dipakai, tapi kalau untuk simulasi hanya untuk keperluan simulasi ya, untuk melatih pemahaman juga. M06 ini juga penting untuk dipakai gitu. Jadi M06 spasi T berapa, yaitu T itu dia magazin si CNC itu yang berisi spindle-spindle. Jadi spindle-spindle nanti bakal masuk di magazin tersebut dan nanti diganti, dan mereka masuk ke slot-slot yang ada gitu. Jadi dari T1 hingga T13 atau berapa, jadi ada 13 slot untuk si mata bornya. Nah, itu nanti diinisialisasinya dengan M06 T5 gitu. Jadi nanti mesin mengganti spindle dan mereplace-nya pada T6 gitu. Kalau nggak ada pun dia nggak akan mereplace gitu, tinggal diambil aja. Oke, kira-kira gitu aja ya untuk teori G-code dan M-code-nya. Mungkin kita akan langsung ke percobaannya aja nanti di softwarenya. Kita akan buat pergerakan atau pemakaran simple pada workpiece. Jadi kita langsung aja ke softwarenya.
Oke teman-teman, ini udah terbuka ya softwarenya. Jadi saya pakai softwarenya nih SSCNC ya. Ini sekalian pakai software apapun sama. Kira-kira kalau misalnya softwarenya itu graphical ya, maksudnya ada wujudnya gitu. Nah kalian bisa coba-coba juga. Jadi semua kode itu sama, baik mesin apapun gitu. Sebenarnya pada dasarnya sama. Cuman kan biasanya interface-nya yang berbeda ya antara mesin yang satu dengan mesin yang lain. Oke, seperti video pertama yang udah saya jelaskan ya. Jadi kita yang pertama tuh kita masukkan dulu workpiece ya. Jadi benda kerja kita masukkan stock size. Ini saya inisialisasi panjang lebarnya 100 mm aja. Kemudian ketinggian dari objeknya ini 40 mm. Ini workpiece material nggak perlu saya atur ya. Colornya saya ganti apa ya, tan aja deh, coklat ya. Nggak begitu kelihatan, oranye aja udah. Oke. Kemudian jangan lupa kita tinggikan ya si objeknya ini pada clamp. Jadi kita locate up and down. Saya rasa cukup 20 mm dari clamp. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin saya lupa ya memberitahukannya pada video pertama. Jadi untuk pertama kali ya, kita tuh atur dulu dan menggerakkan ini ke sudut maksimalnya gitu. Maksudnya reference point secara default dari mesin ini sendiri. Jadi kita tekan jog, kita tekan referensi, kita masukkan dulu untuk sumbu X, kita tekan plus. Dia akan bergerak otomatis menuju reference point yang sudah dibuat secara default ya pada mesinnya itu sendiri. Kemudian masukkan Y dan kita buat plus, dan dia akan bergerak ya, bisa diperhatikan. Kemudian Z, kita buat plus lagi. Oke, ini udah reference pointnya sudah tertuju semua. Jadi kita memberitahukan mesin bahwasannya reference pointmu di sini gitu, dan kami akan memasukkan reference point tersendiri. Kenapa hal ini berbeda pada video pertama? Ya karena secara simulasi sebenarnya hal yang saya lakukan di video pertama itu sebenarnya sah-sah aja. Cuma di beberapa skenario ya, di beberapa hal tertentu, hal itu tuh bakalan apa ya? Konfigurasi itu sebenarnya nggak sepenuhnya tepat gitu kalau untuk pengerjaan mesin CNC tertentu, terkhusus pada kode otomatis. Nanti ini saya akan bahas juga ya pada video selanjutnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau bisa kita tekan dulu setelah masukkan workpiece, kita tekan jog, reference, kemudian XYZ nya ini masing-masing dari sumbunya kita pojokkan ya menuju ke reference point. Ini bisa kita lihat reference point udah 00 semua. Kemudian selanjutnya kita masukkan tools ya, bisa diperhatikan yang bagian kiri nih, tools management. Kemudian kita contoh aja, saya mau buat drill deh. Sepertinya mana nih. Nah ini saya buat ball aja, diameternya 12 ya. Ini langsung add into magazine, main spindle. Ini sebenarnya kalau namanya simulasi ya, di simulasi ini sebenarnya mesin Sinemeric 802DM ini dia bisa otomatis ya, otomatis mengganti spindle-nya pada masing-masing magazine di tool station. Tapi karena ini simulasi dan kita akan mempercepat videonya, jadi kita buat aja di main spindle. Ini bisa diperhatikan udah masuk ya, kita tekan OK. Jadi ini diameternya 12 tadi kalau nggak salah. Oke, setelah mesinnya ini sudah terpasang, sudah tertancap si spindle-nya, kemudian kita tekan di sini ada workpiece setup. Ini sebenarnya bisa diatur secara manual, cuman benar-benar akan makan waktu dan tingkat keakuratannya itu minim ya. Kalau menurut saya itu minim dan juga makan waktu. Jadi kali ini hanya untuk keperluan simulasi, maka kita tekan aja rapid position dan kita atur sudut reference point yang akan kita gunakan nantinya ada di sini. Oke. Sudah. Kemudian saya akan melakukan pergerakan lagi ya. Bukan. Saya akan buat inisialisasi dulu. Jadi saya tekan jog reference,
kita buat set base, kita set rel dulu, kita buat x nya 0, y nya 0, z nya 0. Kemudian kita masuk ke measure workpiece, kita masuk ke work offset. Nah ini kita atur di G54 nantinya ya kodenya. Jadi tekan kayak apa sih, button ya kalau nggak salah, shortcut button ini untuk keyboardnya, tekan yang garis 2 ke arah kanan ini. Nah ini kita atur, kita bawa ke bawah. Nah ini udah kelihatan ya, kita atur ke G54, ini udah kelihatan merah. Kita lihat, kita tekan aja delete atau tekan 0. Saya tekan delete, dia akan otomatis 0 nantinya ya, 0 ya. Kemudian tekan delete. Kemudian kita, nah jadi yang akan diatur ini 3 ini aja. Oke, cukup 3 ini aja. Kemudian kita simpan ya perubahannya. Kita kembali lagi ke measure workpiece. Nah ini save to nya kita ubah ke G54 karena tadi kita atur di G54 ya. Sudah, kita tekan calculate, nanti y nya akan otomatis juga pada sumbu y. Calculate, z nya pun kita calculate. Oke, saya rasa cukup ya, sampai sini cukup. Kita akan langsung kerjakan saja pada MDI. Ini saya geser dulu. Oke. Jadi seperti pada penyampaian sebelumnya ya. Jadi yang pertama kali kita buat itu, kalau saya sendiri itu G90, kita akan beritahu mesin bahwa kita akan menggerakkan mesin ini perpindahannya dengan pendekatan absolut ya. Kemudian kita buat M03, kita hidupkan si spindle. Kemudian speed rate. Nah nih, speed rate itu karena dia kecepatan si spindle, maka kita atur juga dia. Tapi saya buat ini secara manual saja. Speed rate-nya itu berapa? Saya buat ini 1000. 1000 ini satuan RPM ya. Ini 1000 RPM speed rate-nya. Feed rate-nya saya buat 50 aja. 50 mm per menit. Oke. Kemudian saya inisialisasi G00, pergerakan secara cepat ya, rapid movement. Karena belum ada pemakanan, jadi saya rasa tidak apa-apa. Kemudian saya atur ini sebagai X0, Y0. Maksud saya atur dulu dia bergerak dan dari titik 0 dulu ya. X0, Y0, dan kita naikkan si spindle ini agar tidak berbenturan terhadap si workpiece ya. Jadi saya buat Z2, artinya dia akan setinggi 2 mm dari si reference point-nya. Kemudian saya spasi biar kelihatan. Saya akan menggerakkan si mesin ini ke tengah-tengah ya, tengah-tengah si benda kerja. Oke. Jadi yang pertama kali saya lakukan itu, saya buat dulu G90. Maksud saya buat dulu G1 ya, G01. Saya atur dia di titik awal dulu. Oke. Jadi kita buat dulu dia tuh G01, X0. Saya inisialisasi ulang reference point-nya atau titik di mana kita akan mulai pergerakan itu. X0, Y0, kemudian Z-nya itu saya masukkan. Jadi Z ini karena dia ketinggian spindle, maka ketika spindle ini sudah bergerak dan dia semakin ke bawah atau semakin ke arah minus, maka dia akan melakukan pemakanan ya, karena spindle-nya itu akan masuk ke dalam si mesin itu sendiri. Maksud saya masuk ke benda kerjanya. Jadi X0, Y0, Z-nya itu saya buat min 2. Nah, dia akan terletak 2 mm di bawah dari reference point. Ini nggak perlu saya inisialisasi lagi karena saya akan bergerak ke tengah-tengah. Sebenarnya boleh dibuat G0 lagi ya, tapi saya biasanya nggak menggunakan itu karena dari G-code itu jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggerakkan atau melakukan perpindahan dan konfigurasinya masih sama, maka kita hanya tinggal melanjutkannya saja gitu. Jadi saya akan menggerakkan si spindle-nya ini dari titik awal menuju ke X. Tadi kan panjang dan lebar 100 ya. Saya buat ini pada X50, Y50. Oke. Kemudian ketika dia sudah bergerak ke tengah-tengah, saya ingin dia berpindah ke kanan ya, ke kanan hingga mentok.
Jadi X 100, Y 100. Kemudian saya ingin dia bergerak ya ke bawah ujung paling kanan. Kita buat X 100, Y-nya 0. Saya rasa dan saya harap teman-teman pada paham ya inisialisasi titik koordinatnya. Bisa dikira-kira aja, mungkin bisa di pause sambil dibuat coret-coretan. Ini saya juga mengira-ngira. Kemudian setelah saya rasa pergerakannya cukup, saya akan kembalikan ini ke titik reference point. Jadi saya akan buat ini X0, Y0. Oke, saya rasa cukup. Kemudian saya akan inisialisasi kembali bahwa mesin ini harus terangkat lagi. Maksud saya si spindle ini harus terangkat lagi dari benda kerja. Karena dari G01 hingga X0, Y0 ini dia sudah terjadi pemakanan ya, dan masih terjadi pemakanan. Makanya saya hendak menghentikan itu dengan menggunakan G00. Ini saya saran saja. Jadi kalau melakukan pemakanan atau apapun itu setelah selesai itu diangkat lagi dengan G00 ya. Sebenarnya bisa dibuat di sini, cuman dia nanti umumnya tuh gagal gitu. Nanti dia akan ada gradasi ketinggian. Jadi dari X100 menuju X0 ini dia akan gradasi gitu, dari makan ke nggak makan gitu. Jadi kayak agak miring nantinya lubangnya gitu. Jadi pada X100 Y0 menuju X0 nih nanti ini masih kemakan. Pertengahan X50 nanti udah agak sedikit terangkat. X0 Y0 baru mesinnya itu si spindle benar-benar terangkat. Jadinya kayak ada gradasi pemakanan. Jadi kalau misalnya mau ngangkat, kita langsung G00 ya, pergerakan secara rapid atau pergerakan secara maksimal si mesin itu. Saya inisialisasi ulang X0 Y0 Z 2 ya. Kita angkat kembali 2 mm terhadap benda kerja. Kemudian saya rasa cukup. Nah, ketika ini semua sudah cukup ya, saya buat ini itu M30, mengartikan bahwa pemrograman telah usai. Oke, sudah teman-teman perhatikan ya, ini kodenya seperti ini. Nah, kan saya tadi bilang ada kalau hendak melakukan pemakanan ya, itu dia menggunakan J01. Nah, G01 itu sebenarnya kita bisa inisialisasi kembali, atau misal belum terinisialisasi, kita buat fitrate-nya di sini. Tapi karena saya sudah buat fitrate-nya di atas dan konfigurasi fitrate ini belum saya ubah, jadi saya nggak perlu menginisialisasi ulang dan tinggal melakukan pergerakan atau pemakanan saja. Oke, saya rasa cukup. Kita coba saja mungkin. Semoga berjalan normal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cycle start. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya, pemakanannya kira-kira seperti ini. Jadi kita mulai dari titik awal menuju ke X050 ya. Ini saya sambil gerakan di MDI-nya. Jadi pertama kita berhenti dari reference point dulu, kemudian J001 kita melakukan pergerakan atau perpindahan objek tapi menggunakan kecepatan dari si fitrate G01, X0Y0, Z-2. Nah, ini X50Y50. Jadi kita dari titik X0Y0 kita berpindah ke pertengahan dari si bidang kerja. Ya, ini X50Y50. Nah, kemudian dari bidang kerja kita menuju lagi ke ujung paling kanan si workpiece. Ya, ini pada X100 Y100. Karena ini dia dimensi benda kerjanya itu panjangnya 100, lebarnya 100 mm ya. Kemudian di sini ada X100 Y0, artinya saya menggerakkan si ini mesinnya ini dari X100 Y100 ya menuju ke X100 Y0. Jadi tetap berada pada ujung dari benda kerja bagian kanan, tapi dia paling bawah. Jadi saya buat Y-nya 0. Kemudian saya kembali lagi ke titik reference point. Kemudian saya angkat si spindle-nya ya. Sama X0Y0. Ini X0Y0 juga, cuman saya ingin dia mengangkat secara cepat. Jadinya saya lakukan dulu dia ke titik akhir. Ketika titik tujuan itu sudah tercapai, baru saya inisialisasi ulang titik tersebut, kemudian saya angkat. Kemudian saya inisialisasi M30, artinya saya memberitahu mesin bahwasannya saya sudah usai ya
melakukan pemakanan pada si workpiece-nya. Oke. Ini bisa teman-teman perhatikan, ini terangkat kembali ya. Terangkat kembali dalam 2 mm dan sudah terjadi pemakanan. Oke, kira-kira gitu aja mungkin untuk video pembahasan pada video 2B ini terkait G-code dan M-code. Saya rasa teman-teman bisa pada paham ya pembahasan yang saya beri, dan ini akan saya jadikan acuan untuk video-video selanjutnya seperti itu. Oke, saya harap ini video bisa membantu teman-teman semua, dan saya akan lanjutkan juga ini pada video pembahasan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.